Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Teguh Story. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung terdiri dari A. Penjumlahan, B. Pengurangan, C. Perkalian, D. Pembagian, E. Perpangkatan, F. Pengakaran. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian. perkalian. Pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh yang pertama, 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 3 dikali 2 sama dengan nilai dari 3 suku. Nah, kita buat dengan garis bilangan dengan nilai yang pertama 0 menuju ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6. Jadi ada 3 suku, hasil dari 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan ada 3 suku, 3 dikalikan negatif 2, maka nilainya bergeser ke kiri sebanyak 3 kali. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Gampang, kita lanjut. Yang ketiga, tuliskan dalam bentuk perkalian. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah titik ditambah 5 sampai 12 suku. Jawab. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah titik tambah 5 ada 12 suku, maka sama dengan 12 dikalikan 5. Jadi kesimpulannya, A ditambah A ditambah A ditambah titik ditambah A sama dengan N. N di sini adalah nilai suku atau sama dengan N buah. N kalikan dengan A. Lanjut ke soal-soal. 1. Tuliskanlah dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. A. 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3. Jawab. Hasilnya sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena di sini nilai sukunya ada 4. Yang B, negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan sukunya ada 4, maka 4 dikali negatif 4 sama dengan negatif 16. C, negatif 7 ditambah negatif 7. Nah, di sini nilai sukunya ada 9, negatif 7-nya ada 9, maka sama dengan 9 dikali negatif 7 sama dengan negatif 63. D, K ditambah K, nilai K ini sukunya sebanyak 8, maka 8 kalikan K. Lanjut ke soal nomor 2. Tuliskanlah penjumlahan berikut dalam bentuk perkalian. Yang A, T ditambah T sebanyak 5 suku. Jawab. Maka 5 dikalikan T. Yang B, P ditambah T, P-nya ini sebanyak 6 suku, maka 6 dikalikan P. Selanjutnya yang C, negatif H ditambah negatif H. Negatif H ini sebanyak 6 suku, maka sama dengan 6 dikalikan negatif H. Yang D,
Negatif S ditambah negatif S. Negatif S ini sebanyak berapa tadi? Sebanyak 7. Nah, maka negatif S ini 7 dikalikan negatif S. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyatakanlah perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Yang A, kita jawab dulu yang A. 3 dikali negatif 1, maka di sini nilai sukunya 3, maka negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1. 6 dikalikan negatif 8, maka nilai negatif 8 ini kita tambah sebanyak 6 kali, atau di sini ada 6 suku. Selanjutnya yang C, 5 dikalikan 2M, maka sama dengan 2M tambah 2M sebanyak 5 kali penjumlahannya. Kita lanjut ke yang G. 7 dikali negatif K sama dengan negatif K ditambah negatif K sampai dengan jumlah 7 suku. Yang keempat, nyatakanlah dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Yang A kita jawab dulu. Negatif 3 dikurang negatif 3 dikurang negatif 3 dikurang negatif 3, maka kita buat penjumlahannya. Negatif 3-nya kita jumlahkan sebanyak 4 suku ya. Maka karena ada 4 suku, 4 kalikan negatif 3, hasilnya sama dengan negatif 12. Selanjutnya yang B, negatif 10 dikurang negatif 10 dikurang negatif 10, dikuranginya sebanyak berapa suku? Ada 5 suku yang kita buat penjumlahannya sebanyak 5 suku sama dengan, nah karena ada 5 maka 5 dikalikan negatif 10 maka sama dengan negatif 50. Gampang? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Si Ali tinggal di kota A. Jarak kota A ke kota B sama dengan 12 km. Pada suatu hari, si Ali 2 kali dari kota B. Tentukanlah jarak yang ditempuh si Ali. Oke, kita jawab. Jarak yang ditempuh Ali 2 kali 12 km. Kemudian dikalikan lagi 2 sama dengan 48 km. Emang ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Di tepi jalan terdapat berjajar tiang listrik. Jarak satu tiang dengan tiang lain ya, sama dengan 5197 cm. Si P naik sepeda motor tepat dari tiang yang pertama sampai tiang terakhir. Jika si P melalui tiang listrik 128 buah, berapa jarak yang ditempuh si P? Kita jawab. Nah, banyak tiang listrik, semua adalah 180 buah. Tiang yang dilalui si P adalah tiang kedua sampai tiang ke 129 sama dengan 128 buah. Jarak tiang ke 1 dengan ke-2 itu sama dengan 5197 cm. Jarak tiang kedua dengan ketiga itu 5197 cm sama ya. Jarak tiang ketiga dengan keempat juga sama, yaitu sama dengan 5197 cm dan seterusnya. Nah, maka jarak tiang ke 129 dengan ke 130 itu sama dengan 5197 cm. Nah, ada 129 kali yang berjarak 5197 cm.
Kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh si P adalah 129 dikalikan 5197 cm sama dengan 670.413 cm. Gampang ya? Kita lanjut ke sifat-sifat perkalian. Contoh yang pertama, robah menjadi penjumlahan dan tentukan hasilnya. Kita jawab yang A. Oke, lihat yang pertama, 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4 kali 2, maka nilai yang penjumlahannya ada 4 suku ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Yang B yang pertama, 6 kali 3, nilai 3-nya ada sebanyak 6 suku, maka kita jumlahkan 3-nya sebanyak 6 kali, kemudian sama dengan 18. Yang kedua, 3 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6, sesuai dengan di depan ini adalah banyaknya suku, sama dengan hasilnya adalah 18. Yang C yang pertama, 5 kali 7, 7-nya kita jumlahkan sebanyak 5 suku sama dengan 35. C yang kedua, 7 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sebanyak 7 kali atau 7 suku, hasilnya adalah sama dengan 35. Apa? Kita lanjut ke pembahasan yang barusan, itu disebut sebagai sifat komutatif. Pertukaran tempat pada perkalian sudah didapat bahwa yang pertama, 2 kali 4 itu sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Yang kedua, 6 kali 3 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Yang ketiga, 5 kali 7 sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35. Ini yang disebut dengan sifat komutatif. Ada pertukaran tempat. Yang tadinya 2 kali 4 kita rubah menjadi 4 kali 2. Nah, ini yang disebut dengan sifat komutatif. Kesimpulannya, jika A dan B suatu bilangan, maka hasil dari A kali B selalu sama dengan hasil B dikali A. Jadi sifat komutatif perkalian itu A kali B itu sama dengan B kali A. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Apa arti dari yang A? Saya sudah 3 kali dari Medan. Yang B, negatif 3 kali 2. Nah, keduanya tak dapat diartikan karena tidak mengandung unsur kalimat terbuka. Yang nomor 3, gunakan sifat komutatif perkalian untuk merubah perkalian berikut menjadi penjumlahan. Yang A kita jawab dulu. 4 dikalikan negatif 5, sama ya. Kita rubah menjadi penjumlahan, ada berapa sukunya? Ada 4, maka kita jumlahkan negatif 5 sebanyak 4. Selanjutnya yang B, negatif 5 dikalikan 4 sama dengan 4 kali negatif 5. Ini berlaku sifat komutatif. Nah, maka sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5. Negatif 5-nya ini ditambahnya sebanyak 4 suku. Yang C, negatif 9 dikali 2, artinya sama dengan 2 dikali negatif 9 sama dengan negatif 9 ditambah negatif 9. Nilai sukunya ada 2. Yang D, negatif 17 dikalikan 3 sama dengan 3 dikali negatif 17 sama dengan negatif 17 ditambah negatif 17 ditambah negatif 17. Nah, nilai sukunya ada 3. Gampang ya? Kita lanjut ke berikutnya. Kita perhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama, bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Nah, kalau dibuat konsepnya seperti ini. Contoh, 5 dikali 3 sama dengan 15. Nomor 2, bilangan positif dikalikan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh,
5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Yang ketiga, bilangan negatif dikalikan bilangan positif itu sama dengan bilangan negatif. Contohnya, negatif 5 dikali 3 itu sama dengan negatif 15. Yang keempat, bilangan negatif dikalikan bilangan negatif itu sama dengan bilangan positif, ya. Contoh, negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan 15. Nah, kesimpulannya, dua bilangan bertanda sama jika dikalikan hasilnya selalu positif. Udah ya? Oke. Kemudian yang kedua, dua bilangan bertanda berbeda jika dikalikan hasilnya selalu negatif. Nah, ini ya, kalau nilai angkanya sama-sama positif, maka nilainya juga positif. Kalau dua-duanya negatif, nilainya adalah positif. Nah, ini kesimpulannya ada dua. Kita lanjut ke berikutnya. Sifat asosiatif perkalian sudah diketahui pada pelajaran sebelumnya, yaitu sifat asosiatif penjumlahan A ditambah B kemudian ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka pada perkalian juga berlaku sifat asosiatif, yaitu sifat asosiatif perkalian dalam kurung ya, A kali B kemudian kalikan C sama dengan A kalikan dalam kurung B kalikan C. Contoh, 2 kali 3 dalam kurung dikalikan 7 sama dengan 2 dikalikan dalam kurungnya 3 kali 7. Maka 6 dikalikan 7 sama dengan 2 dikalikan 21. Nah, 2 kalikan 3 itu kan 6. Kemudian 3 kalikan 7 itu adalah 21. Maka nilainya sama, yaitu 42. Oke, udah ya. Kita lanjut ke sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh yang pertama, hitunglah yang A, 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 5. Jawab. Nah, yang kita kalikan yang ada di dalam kurung dulu. Yang dioperasikan yang ada di dalam kurungnya dulu, yaitu 4 ditambah dengan 5. Nah, kemudian 2 kali 9 sama dengan 18. Lanjut, 2 dikalikan 4 ditambah 2 kalikan 5. Berarti masing-masing dioperasikan dulu. 2 kali 4 8, kemudian 2 kali 5 10, maka 8 tambah 10 yaitu 18. Hasilnya sama, yaitu 18. Nah, berarti ini operasinya sama ya. Artinya yang di atas dikalikan 2, kalau yang di bawah ini masing-masing dikalikan 2 kemudian baru dijumlahkan. Kesimpulannya, 2 kali dalam kurung 4 tambah 5 itu sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Nah, ini yang disebut dengan sifat distributif. Contoh yang kedua, hitunglah yang A, kita selesaikan dulu. Jawab. 7 dikalikan 6 ditambah 4 dikalikan 7. Maka berlaku 7 dikali 6 tambah 4. Nah, kemudian 7 dikalikan 10 sama dengan 70. Yang B, 19 dikalikan 25 ditambah 19 kalikan 75. Kita tulis nilai yang sama, yaitu 19 dikalikan. Nah, ini baru kita jumlahkan dengan yang belakang dengan yang belakang. Maka dikalikan 2. 5 ditambah 75, maka 19 dikalikan 100 sama dengan 1900. Udah ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah A dikalikan B ditambah A kalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurungnya B ditambah C. Bisa dilihat ya. Di sini yang dilihat bilangan depan kita jadikan 1 karena nilai angkanya sama, dikalikan B ditambahkan C. Atau
A kalikan dalam kurung B tambah C sama dengan A kalikan B ditambah A kalikan C. Artinya nilainya kita kalikan setiap sukunya A kalikan B, kemudian ditambah A kalikan C. Terima kasih.